Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Orang juga sekalipun yang mudah-mudahan tansah dengan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Lembaran lawas, fotokopian lawas kantun sebaris bagian ngandang bahwa ada satu yang dicontohkan oleh beliau penulis Indonesia Muhammad bin Jamil Zainu, Takwidul Aulad. Kata Syekh nomor asal di komisan Takwidul Auladi as-sawma mundu sabiati liyata'awwaduhu indal buluhi. Biasana bocah-bocah puasa kawin umur 7 tahun liyata'awwaduhu supaya bocah-bocah ya terbiasa indal bulu nalikane wis tekan usia balik. Niki pendidikan puasa ya kawit cilik kawit durung tekan usia balik. Nah, kangge ukuran tahun mboten nonton batasan tahun, mulane Syekh Muhammad bin Jamil Zainu menyebutna ya kawit 7 tahun. Rata-rata lare kita peneliti dilatih puasa ya umur semono. Harus kelas 1 SD, kelas 2 itu pun mulai dilatih puasa. Ini ada tradisi masyarakat Islam daerah kita bagus. Dene catatan pun mulai berfungsi, catatan amalan mulai berfungsi kisah kalian supaya amalan-amalan direko nalikane lare sampun mencapai usia ilban wis akal sempurna terus wis tekan wis buluk balik dalam arti secara biologis. Balik itu ditengarai dengan laki-laki mimpi ihtilam, adapun perempuan menstruasi. Dene menawi dulu mana tanda-tanda menstruasi karo mimpi, maka batasan umur 15 tahun itu kesepakatan para ulama untuk dianggap mencapai bulugh. Al-bulugh itu secara biologis, secara fisik, secara umur 15 tahun. Pada kenyataannya umur di bawah 15 tahun anak-anak zaman now, zaman niki itu pun sami balik. Usia di bawah 15 tahun pun sami balik. Buhnanan buwaton. Mengatakan senajan fisiknya tetap aja zaman dia, kalau zaman siki fisik manusia Indonesia kan betul mengalami perkembangan signifikan ya. Saya itu ngertos gula fisik
manusia Indonesia itu betul mengalami perkembangan. Kemudian ya, bocah SD ya semono, SMP ya semono. Nah, sekolah nanti rata-rata bangsa Indonesia tetap sekarang ukurannya ya tetap rata-rata ideal yang 165 tingginya 60 per ya 90 itu termasuk dulu. Beda dari Jepang, apa ya? Jepang dikatakan perkembangan secara fisik lebih di zaman-zaman dahulu. Faktor apa ya? Faktor gizi apa? Bahwa Iku minggu nikmat dengan ngandungi monggo betul monggo. Masalah balik dan akil balik pasti yang paling tepat adalah ukuran dari Nabi SAW. Kalau secara umur maka 15 tahun. Kalau secara tanda-tanda geologis ini ku nek lanang wis mimpi, nek wadon wis menstruasi. Kalau dua-duanya tidak muncul atau tidak bisa ditengeri, ya nganggo umur. Niku standar padahal orang Arab dulu ya si dulu sehingga dia tidak biasa seperti kita. Orang Arab itu orang Asia sama seperti kita, tidak terlalu tinggi sekali, besar sekali juga enggak. Kalau Thailand, Jepang, dulu gagah-gagah, ini pun dipilih pun, gitu nih, jujur mau dipilih. Orang India bagus-bagus, ganteng-ganteng, cantik-cantik, molek-molek, molik-molik. Nah, mau kabupaten metu siji ora sing iku kuwi tanggal belum mana inilah India juga negara sangat terbelakang dibanding Indonesia jauh. Nah, kalau belum negara dia yang makan. Ternyata dia ampun namun penampilan kembali ke ini. Anak-anak ketika sudah melakukan ibadah-ibadah sejak kecil, sudah baik sejak kecil, maka pertanyaannya apakah mereka mendapatkan pahala? Tidak. Belum ada catatan pahala dan belum ada catatan dosa bagi anak. Dan terus kenapa repot-repot kita menyuruh sholat, menyuruh puasa dan melakukan amalan-amalan ibadah, latihan dan semua usaha itu membuahkan pahala bagi orang tuanya. Gantiannya siapa? Nang bapak ibu itu. Anak kecil udah bisa baca Quran bagus, udah bisa sholat, udah bisa puasa, ganjarannya bapak ibu Jadi jangan sampai ada satu pernyataan bocah akan membeli dosa yang main. Dan melakukan dosa tanpa kendali dari kedua orang tua apa dua orang sih dosa orang tuanya. Itu jorna baik, orang tuh ngomong, haram, dosa. Takutlah kepada Allah. Orang tahu yang gue jorna baik, so gede kan tidak. Ilmunya itu naik ke gede masalah nanti ada, naik ke masalah kamu bulan. Jangan seperti itu mindset yang salah, harus dibongkar, harus dibuang. Terus kata lihat ini takwidul aulad as-sawma mundus sabiah, dibiasakan lari-lari kita dibiasakan puasa kami besi umur 7 tahun. Itu pun tidak harus dengan paksaan, dengan hati-hati, dengan pelan-pelan.
mulane orang apa istilah puasa bedugan orang apa mungkin juga latihan puasa bedugan orang apa bocah medrot cicil bocah ya medrotnya saja ya dan apa itu taklid untuk membiasakan berapa jangan lupa bahwa amalan-amalan yang dilakukan oleh anak-anak itu menjadi pahala bagi orang tuanya. Al-auladu min kasabi walidihi walidahu. Bocah-bocah duwe dadi kasabe wong tuane. Maka orang tuanya berhak mendapatkan pahala yang terus-menerus dari hasil usahanya. Nek nganggo bahasane wong tani, bocah kuwe tandurane wong tuwa. Anak-anak adalah ibarat tanaman dari kedua orang tuanya. Dengan bahasa populer, anak-anak adalah aset masa depan kedua orang tuanya. Dengan giling rumah apik terus ngarep panene orang panen nang dunia tapi panen nang akhirat, maka hasilnya pun akan seperti itu. Tapi kalau kita semua menanam tapi betul-betul yang diharapkan panen genjah, ya hasilnya genjah kuliahan dunia tok ayo. Genjah maksudnya cepat dengudu, cepat panen. Hanya di dunia saja. Salah satu kalimat hadis ya'malu kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ya'malu beramalah, bekerjalah kalian semua. Kullun masing-masing kalian muyassarun akan dimudahkan lima khuliqa lahu. Dimudahkan kepada apa yang telah diciptakan oleh Allah untuknya. Artinya dimudahkan kepada takdirnya. Maka kalimatnya ya man, jadi harus ada usaha. Ayo berusaha, berbuatlah. Kalau kamu cetak anakmu menjadi anak yang bermanfaat bagimu dunia dan akhirat, kamu nanti akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju itu, untuk sampai kepada cita-cita yang kamu buat, yang sudah kamu rancang, yang kamu rencanakan. Terus misalkan ya, apa ini langsung bertanya karena keadaan di itulah seperti yang dibahas kemarin itu, untuk mendidik anak itu mestinya dari sini. Sementara yang saya rasakan cuma dan lektor, jadi artinya itu sudah gede baru mendapatkan apa itu teori, apa itu cara-cara mendidik anak yang baik. Sementara ibu sudah gede baru mendapat ini, dan keadaannya ya gitu, pandang bandel kayak gitu. Cuma ada saran-saran dari orang lain yang sangat juga itu
besar juga. Ya kalau anak kayak gitu mestinya tetap diusahakan, didoakan Allah kalau hari lainnya di puasa di keluarganya kayak gitu. Terus juga terus didoakan baik-baik ya, seperti yang kita harapkan. Itu mestinya bagaimana yang benarnya, karena banyak juga yang saya dapat itu yang mungkin ini abang yang mau disana itu ya saya di puasa ini bertoleh gitu. Tapi menurut Islam bagaimana seharusnya gitu, karena secara ini lewat waktunya. Kalau mungkinnya dari 7 tahun ini ada gede-gede, memang kelihatannya itu kurang diharapkan. Bagaimana solusinya yang sebaiknya menurut Islam? Ya, saya nyambung ini Ustaz. Kapan anak itu dinyatakan atau lepas dari tanggung jawab orang tua? Artinya kapan dia ada bahasa innahu laisa min ahli, itu kan berarti sudah lepas dari tanggung jawab. Nah, kapan usia yang bagaimana, atau pada waktu kapan anak lepas dari orang tua itu? Karena Kan'an itu laisa min ahli gitu kan. Juga seperti pamannya Nabi ya, innahu laisa min ahli, bahwa dia bukan keluarganya sudah, walaupun anaknya kok bukan keluarganya gitu kan. Terima kasih. Ini betul. Pertanyaan yang termasuk klasik. Lewis telat tahu dia, telat anak wis gede, gede muda sama anak itu tanggung jawab yang harus dimulai sejak masih dini. Ya maka beruntunglah para bapak, para ibu muda sekarang, bapak muda, ibu muda yang sudah mulai perhatian serius ketika baru punya anak satu, masih kecil, sudah langsung membuat program-program perencanaan pendidikan yang benar. Ini beruntung, bagian dari nikmat besar bahwa muda, ibu muda itu serius dalam menangani anak. Mau tidak mau memang iya produk lawas itu nganggo pola niku wae ya. Bocah gede nek seperti derek. Nek gede nek seperti derek kok. Ya itu satu kesalahan. Tapi nikmat juga ketika kita sudah dewasa, sudah anak-anak yang sudah terlanjur gede juga, kita terus mendapatkan masukan-masukan yang bersifat diniyah, bersifat agama. Kita tahu, aduh iya ya, aku telat ya, anakku wis nek domongi bisa sekali pisan kandhane semua urip tedu. Domong pisan semua urip tedu. Kalimat dibalas 3 kalimat. Nggih. Mau tidak mau, jadi mau tidak mau, kita juga harus lebih keras, lebih kuat, dan lebih banyak melakukan taqarruban ilallah. Ya gimana lagi, anak sudah terlanjur dibebaskan dari jalan agama. Ini ekstrimnya gitu ya, anak dibebaskan memilih jalan agamanya sendiri-sendiri. Agamanya anak tentu saja adalah nafsunya. Ketika tidak dibimbing oleh pelajaran
agama, maka yang jadi agamanya adalah sunnah. Setelah orang tua sadar, dia bertobat. Ya bertobat, caranya tentu saja adalah dengan berusaha memperbaiki apa yang telah keliru di masa lalu. So, berapa jauh dia mampu memberikan pendidikan kepada anak yang notabene yang dalam catatan wis atos. Cara berumnya wis atos, angel diluk, angel dibentuk, kan kayak gitu. Ya bujang harus kibat, bujang, selancuris metu, bremosewis, kandel, kan kayak angel bentuknya wis. Jangan putus asa. Kita bertobat dari masa lalu kita mohon kepada Allah agar diberi hidayah. Jadi doakan. Itu tentu saja sesuai dengan masing-masing kemampuannya untuk mengiring anak ini menuju jalan yang lebih benar. Adapun tata cara yang bersifat laku prihatin, ini bahasa Jawanya, kanggo mendukung agama anak supaya menjadi anak yang solihah, dekat dengan Allah, terus dilakukan laku prihatin dengan dipuasani bektolnya, maka ini bukan solusi dari Islam, bukan tata cara yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang terjadi di tanah Jawa, dipuasani bektol. Bektolnya ya ini ya rangkap dinane barang. Lahirnya karo rangkap dinane. Selasa pon, budane parane sapon. Mamane niku terus dipuasani. Terus wong tuane, wong anaknya 6 apa 7, jadi sabdina puasa. Puasani wetone anak. Ini bukan tata cara Islam. Tapi tata cara agama, iya agama Jawa, agama Kejawen. Kalau ada Islam ya maka namanya Islam Kejawen. Kalau didalilkan kepada Nabi SAW, ini yang sering dipakai dalil nih Pak, Bu, tolong dipahami betul-betul. Yang dipakai dalil oleh sebagian orang adalah bahwa Rasulullah muasani dina laire yaitu Senin. Kasusnya kayak gini, pernah terjadi percakapan ketika Rasulullah sedang menerangkan tentang puasa sunat. Diterangkan puasa sunat dari yang sifat tahunan sampai bulanan sampai pekanan atau mingguan istilah atau jumatan oleh Islam sampai yang harian. Nah sampailah satu pertanyaan, wahai Rasulullah, kenapa Anda puasa pada hari Senin? Nah itu kaitannya ya, kenapa puasa pada hari Senin? Itu setelah lebih dahulu membahas tentang puasa-puasa sebelumnya. Maka Rasulullah mengatakan, Senin itu hari lahirku, hari aku diutus, dan hari aku Senin hari kelahiran, terus hari diutusnya Rasulullah SAW, terus hari lawan di sini. Yang ketiga-tiganya disebut itu menunjukkan hari Senin itu hari besar, hari yang terhormat. Jadi bukan sekedar hari kelahiran, tapi hari diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkannya beliau pokoknya ada 3 alasan. Yang tiga-tiganya itu menunjukkan kebesaran hari Senin, bukan sekedar
bukan karena kelahiran Nabi tok, tapi karena hari Senin adalah hari besar, maka termasuk dipuasai. Dan ternyata puasa Senin itu tidak sendiri, selalu berpasangan dengan Kamis. Maka dalam hadis yang lebih sahih, kenapa Rasulullah puasa Senin? Karena berpasangan dengan Kamis. Karena Senin dan Kamis adalah hari pelaporan amalan hamba kepada Allah. Hari pelaporan. Ini di Kamis ya. Nah, maka di saat asar malaikat-malaikat melaporkan amalan-amalan hamba ke atas. Begitu juga Senin, amalan-amalan hamba dilaporkan. Dan Rasul mengatakan, saya suka ketika laporan itu sampai kepada Allah dan Allah bertanya, sedang apa hambaku? Ketika amalannya ini dibawa, yang terjadi adalah jawaban malaikat, sedang puasa. Nah, alhamdulillah kita hari ini puasa. Walaupun ini puasa wajib ya, yang dimaksud Senin Kamis itu puasa sunnah. Maka kenapa Rasulullah puasa Senin itu tidak terkait dengan hari lahirnya, artinya bukan muasani dina lahire. Satu itu. Yang kedua, kalau itu menjadi sunnah Islam, hari lahir itu dipuasai, pastilah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, Fatimah, Hasan, Husain, dan semua orang Islam diperintahkan untuk melakukannya. Dan tidak ada catatan dalam asar-asar para ulama, asar sahabat, tabi'in dan yang lainnya bahwa mereka puasa beton. Tidak ada. Adanya setelah Islam sampai ke Indonesia. Tuh gitu. Jadi Indonesia lebih kaya syariat Islam daripada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu bukan? Karena banyak konten kreator. Artinya orang-orang berkreasi itu memang menghasilkan seperti itu. Istihsan, menganggap baik, niatnya baik, nggak ada niat jelek, semua niatnya baik. Makanya ada kaidah amalan soleh, amalan yang diterima oleh Allah adalah amalan yang bukan sekedar niatnya baik, tapi dilengkapi dengan tata caranya sesuai dengan petunjuk dan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertama ya. Jadi ya kita berdoa dan kita berusaha, anak-anak sudah SMP, sudah SMA, bahkan sudah mahasiswa, udah kita doakan dan kita kirim mereka dengan nasihat-nasihat secara dewasa, tidak lagi seperti anak-anak. Itu contoh si kuda amalakan nek kuda nasihati teng putra-putra yang jenengan manaku nasib kayak putra jenengan si ketemu gede lulus SMP SMA belum tamat, nasihat kuda pergaulan. Ketika sudah meninggalkan kampung halaman, meninggalkan madrasah, meninggalkan pondok, di sana nanti kalian akan bertemu dengan 1001 model manusia, 1001 model kegiatan pengajian, macam-macam banget kegiatan pengajian. Maka nasihat saya adalah carilah lingkungan yang terbaik yang sesuai dengan manhaj Islam yang sahih. Sekali salah pergaulan, salah jamaah, salah jamaah pengajian, maka anak-anak itu akan berubah. Bukan berubah Islamnya menjadi Hindu, Buddha, dan Islamnya tetap Islam, tapi cara pemahamannya si
berubah. Nah, wong tuane kaget. Maka kalau saya nasihati ngaji, bahkan ini contoh yang direkomendasikan oleh HP-mu, ngaji nang HP, buka alamat yang terpercaya. Ya, kita sebagai guru harus memberikan contoh. Yufid.com contohnya. Yufid.com itu mencakup dari nanti yang masuk situ artikel-artikelnya maupun pembicaraannya maupun kajian-kajiannya itu juga mencakup dari organisasi-organisasi dakwah kayak Muhammadiyah, kayak NU, Persis, salah. Tapi semuanya yang berdasarkan sunnah, jelas petunjuknya dari sunnah, tidak keluar dari kaidah sunnah. Itu insya Allah representatif. Dan begitu juga ketika keluar Jogja, keluar Jogja, cetakan anak di masjid dia, dan juga misalnya yang kita sarankan Pokung, misalnya begitu. Kalau di Bantul ada masjid di Bantul, masjid Pokung atau sebenarnya. Kalau di sini ada masjid ini, gabunglah dengan mereka. Jangan sih gabungan putra mahasiswa kelas aja ngaji maring kelompok sing tertutup. Kelompok tertutup itu terus apa? Mangkat mulih orang ditutup alamat pokoknya dijemput pakai mobil tertutup, tempatnya di mana kajiannya tertutup. Jangan. Indikasi tanda-tanda bahwa kajian itu kajian sesat adalah ketika orang lain tidak boleh ikut. Orang lain tidak boleh ikut, itu tertutup. Jangan tergiur dengan istilah eksplosif. Jangan. Pengajian Islam itu terbuka, kebenaran itu dibuka supaya orang pada tahu. Jadi nggak usah takut di gerbong polisi. Loh, emangnya kita ajarkan aliran-aliran kesesatan apa? Bukan, Islam itu menyampaikan kebenaran. Maka tidak ada yang ditakuti. Ini loh kebenaran, ini kebenaran itu. Jadi cara dengan makai diri putra putri dengan yang sampun kadung gede. Jadi tempat kajian yang terbuka. Jangan yang tertutup itu bahaya malah. Tertutup dibatasi hanya kalangan tertentu. Tidak. Terbuka, yang terbuka. Silakan. Ikut cara. Dan aja. Betul, pasti takdir. Batasan laisa min ahlika anak. Kapan pertama ya, anak kapan bisa dianggap wis kemipat? Anak wis kemipat. Wis itu tanggung jawab wong tua lah, gak pakai sarung jawab. Nek wong Jawa genah aturan wis bojo. Ya, wis bojo terus gawe nama dhewe, wis ngacak dhewe. Kemudian ini wis ngacak dhewe wis kemipat. Dalam Islam saya tidak tahu Pak batasannya apakah setelah nikah kemudian sudah harus berdiri sendiri, berdikari. Saya tidak tahu. Yang saya tahu Islam itu ketika anak dan bapak setua apapun anak tetap posisinya sebagai anak dan punya kewajiban birrul walidain. Begitu. Hubungan anak dengan orang tua itu tidak dibatasi oleh pisah keluarga, wis omah dek, tidak. Tetap sebagai anak dan tetap punya kewajiban birrul walidain. Itu bagi anak. Orang tua tetap punya kewajiban untuk memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh anak. Kalau memang anak
belum bisa berdikari atau mati. Bantu secara ekonomi, secara keagamaan, secara dorongan spiritual dan lain-lainnya. Tetap orang tua punya kewajiban itu. Karena ta'awanu 'alal birri wat taqwa, misalnya itu dulu ya, sebuah kalimat yang luas yang mencakup hubungan keluarga maupun masyarakat maupun secara luas. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu secara gampang begitu. Jadi putra-putra yang dengan simpul umpama anak-anak plus orang aku sudah mikir anak maning salah mindset ini harus diganti. Sampai kapanpun anak adalah bagian dari tanggung jawab panjenengan sami, tanggung jawab kita semua. Itu semuanya dalam pendidikan, dalam materi, dalam proposal tetap masih begitu. Kalau memang anak belum mampu berdikari. Dan pada saatnya nanti akan terjadi pergantian. Ketika orang tua sudah tidak mampu lagi berusaha, maka anak yang wajib berganti posisi menjadi penanggung jawab bagi bapak ibu yang sudah sepuh, yang sudah tidak lagi dalam usia produktif. Ini gentosan. Tapi tetap hubungan anak birrul walidain. Gandeng tiang sepapun boten saged mengoptimalkan supaya bisa cawe-cawe secara materi, secara keilmuan di skala HP anak, ya gantian anak yang tinggal birrul walidain. Tidak ada putusnya, tidak terpisahkan hubungan karena udah rumah sendiri dan lain-lainnya. Boten. Itu sengetos sudah tentu batas. Ini masalah terputusnya hubungan antara anak dengan ayah itu secara hukum adalah ketika sudah berbeda agama. Putus beda agama ya wis. Namanya muslim tetap muslim. Ingin anaknya semuanya muslim. Tapi bila qadarullah anaknya masih metu, udah putus. Dalam arti secara Islam dia sudah gak akan mendapatkan harta warisan saya. Secara Islam dia tidak akan mendapatkan perwalian saya. Secara Islam udah keluar dari tanggung jawab secara Islami. Adapun secara apa istilahnya darah kayak apa kena kulit daging dewek ya tetap takoni anak. Nah, silahkan anak sampai batas doa pun nyebut anak. Ya Allah paling hidayah anak muda. Itu bukti bahwa sebenarnya sulit diputus nasabnya, garis keturunan nasab itu sulit diputuskan walaupun beda agama. Tapi tetap sebutan moga maring anak boleh saja. Ya Allah berikan hidayah anak muda. Sing dimaksud anak muda itu anak sing wis mlebu agama dia tahu murtad. Tetap panggilannya anak. Enggak apa-apa. Tapi putusnya itu dari secara hukum ketika kematian, ketika perwalian dalam pernikahan. Allah alam bismillah. Pun stopin kita membuat lembaran baru min ahaditsis shalah. Hadis-hadis sholat, termasuk hadis-hadis ingkang berkaitan erat kalian pendidikan sholat. Jadi hadis-hadisnya ya betul untuk sarah, dan mayor sarah makanya gak selesai gula, sarah gula itu sarah saking kitab fikih. Contohnya
Hadis pertama yang dimunculkan yang terkait dengan sholat, shollu kama ra'aitumuni sholli. Nabi ketika shollu kama ra'aitumuni sholli. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Maka ukuran kebenaran sholat adalah meniru mencontoh Nabi. Besi kemudian Nabi saya dapat dia kita rontok ketemu kawan Nabi, maka adalah petunjuk yang lain. Nabi ngendikan taraktu fikum amrayni in tamassaktum bima lan tadillu abada. Salah satu redaksinya kurang lebih berbunyi begitu. Telah aku wariskan, telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, selamanya kalian tidak akan tersesat. Alkitab was sunnah. Nabi terus menyebutkan dua perkara itu adalah kitab Al-Quran dan sunnahku. Sunnah Nabi artinya pengajaran langsung dari Nabi, perkataannya dan perbuatan-perbuatannya serta contoh-contohnya dari Nabi. Lah itu terekam dalam kitab-kitab hadis. Sudah terkodifikasi dalam kumpulan kitab hadis. Kita tahu kumpulan kitab hadis yang sangat populer bagi umat Islam adalah Kutubus Sittah, atau bahkan ada yang disebut Kutubus Sab'ah, kitab-kitab yang 7. Yang kedepan tentu saja kitab Sahihaini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Al-Mustadrak, dan semuanya itu adalah kumpulan-kumpulan kitab-kitab kumpulan hadis. Cara kita berpegang teguh dengan hadis adalah, atau cara kita berpegang teguh dengan peninggalannya Nabi, in tamassaktum bihima, itu kalimatnya nek kowe pada gelem cekelan kencang karo warisan loro kowe, berpegang teguhnya adalah dengan mempelajarinya. Udah gak bisa tanpa belajar kok mewarisi ilmunya Nabi, ilmu laduni. Mungkin apa? Makanya demi para waliullah dengan waliullah itu kok golek ilmu laduni. Terus si berat golek ilmu laduni ya para waliullah. Aduh, diskriminasi banget ya. Jadi gak ada ya orang bisa berilmu, punya ilmu adalah ketika belajar. Jadi hilangkan mitos-mitos yang mengatakan ilmu datang dengan sendirinya. Ilmu laduni kayak Nabi Khidir. Ilmunya Nabi Khidir disebut ilmu laduni. Ngerti berusaha sedikit besok gede jadi eksem paten baik. Karena tadi kan Nabi Khidir kan tadi itu di perahu nyewa, pakai perahu rental bagi tunggangi barang tengah lautan, malah diwadungi tengah Nabi Ibrahim ditataki nanti urusan mencacat. Ya Nabi Musa kan jadi reang, mau nih kan, kok kasih tak apa-apa, nih kalau kayak dari aku aja tak apa-apa. Udah minta perahu, nonton segala loh malah di bolong di perahu dia, reang Nabi Musa kan dia. Bocah sini, sebelah. Ya, reang. Ternyata itu adalah pemberitahuan dari Allah. Wahyu yang diberikan kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir apa Nabi Khadir? Yang jelas bukan Qadir. Ya, bukan Nabi Qadir. Kok Nabi Qadir ketemu kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu Qadir utawa Khidir sama Al-Khidru utawa Al-Khidru.
Khadir. Nabi Khadir itu wong Jawa yang Nabi Khidir. Yang buhale hidir. Padahal kha itu Khadir utawa Khidir. Kesulitan mampu Nabi Khidir. Wong Jawa, kalau sebagian masyarakat Indonesia akan mengatakan masih hidup. Jangankan Nabi Khidir, Nabi Muhammad saja masih hidup di sisi Allah, masih hidup. Tapi untuk mengejar, untuk untuk antisipasi kalau diserang, ya masih hidup di sisi Allah. Tapi berbahaya menjawab dengan kata-kata masih hidup. Sebab yang benar baik dalam Quran maupun hadis, Nabi itu mati. Innaka mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati. Bukan istilah hidup di sisi Allah. Kalau ada istilah hidup di sisi Allah, itu adalah para syuhada. Untuk istilah syuhada, mereka ahya'un indallah, ya, adalah masih hidup di sisi Allah. Kita tidak bisa menerobos alam gaib. Baik. Jadi ingin belajar sholat yang benar, ini betul. Ingin belajar sholat yang benar, itu betul. Kaidahnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, belajarnya dengan kitab-kitab. Artinya dengan bimbingan dari para ulama, melalui bimbingan langsung maupun melalui buku-buku. Kalau buku-buku itu belum memuaskan, maka memang harus ada bimbingan langsung dari para guru pesolatan. Niki gak dibantah Islam kebatinan, ya. Tentang Islam kebatinan. Dia nggak mau dikatakan bukan Islam, tetap Muslim. Maunya diakui Muslim. Ketika Muslim kan sholat, sholatku beda kalau sholatku sholat dalam arti hakiki, yaitu ingat kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Karena sholat itu maknanya adalah berdoa. Terus gimana? Ya, asal saya sudah ingat kepada Allah dan berdoa, itulah sudah sholat. Terus orang bertakbir, ya itu kan tingkatan syariat. Sholatnya orang yang memulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam, itu kan tingkatan syariat. Kalau sudah makrifat dan hakikat, ya gak perlu lagi. Awas. Nabi ketika mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, itu tidak ada dalil yang mengatakan bahwa hadis ini sudah mansuh, sudah tertutup, sudah terbusak, sudah terhapus oleh hadis lainnya. Jadi sholat harus dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang para ulama mendefinisikan sholat adalah suatu amalan ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu aja. Betul. Suatu amalan ibadah yang dilakukan secara rutin terus-menerus, yaitu yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu definisi. Jadi nggak boleh ada istilah sholat yang model-model. Sholat harus sesuai dengan kebutuhan Nabi. Yang kedua, idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rak'ataini qabla an yajlisa. Ini sholat sunnah. Hadis berkaitan dengan sholat sunnah. Semongso salah sijine kowe kabeh mlebu ing masjid, mongko becik yarka rak'ataini, berrukuklah 2 rukuk. Itu artinya lakukanlah sholat 2 rakaat. Yarka rak'ataini. Maka nggak usah
protes ketika ada daerah yang mengatakan pun rukuk nambah dereng, sampun sujud nambah dereng. Untuk mengistilahkan sholat, tidak usah diprotes. Hadis benar fakir tak ngatain artinya sholatlah dua rakaat. Sehingga ketika di suatu daerah monggo kita sujud lebih, sholat lah, sujud, padahal sih salah. Kanjeng Nabi kan nanti disuruh dibantu aja, bantulah saya dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud itu artinya memperbanyak sholat. Jadi istilah sujud, istilah rukuk itu ya boleh untuk istilah sholat. Malah kurang tepat dan saya kurang setuju ketika jenengan melatih lare-lare ayo pada sembahyang. Istilah sembahyang itu ya boleh-boleh saja sih, tapi kalau langsung rumah ayo pada sholat. Pakai bahasa langsung, bahasa Quran, bahasa hadis, bahasa Arab. Ayo pada sholat. Sebab kata sembahyang itu dari kata dua kata, sembah kepada yang diwisesa. Nah itu tentu saja bahasa Hindu. Asli itu bahasa Hindu, sang yang diwisesa, sang yang menang, sang yang bertara apa itu bahasa Hindu. Maka saya suka dengan istilah sholat, walaupun tidak 100% harus ganti kata sembahyang dengan kata sholat. Karena itu sudah menjadi nanti ya dituntut juga. Dia puasa apa kowe? Aja puasa apa sih? Saum. Kasarnya saum kan? Dan siam ya? Saum dan siam. Dan puasa bahasa kowe. Puasa kowe bahasa Sanskerta. Sanskerta. Tapi bukan bahasa agama. Itu Sanskerta adalah sebuah bahasa tersendiri, bukan menunjukkan bahasa agama. Beda dengan sembah. Yang itu amalan menyembah kepada dewa yang diwisesa, yang menang, sang yang menang. Menurut saya, jadi ketika cuma puasa udah sah, karena itu sah. Puasa itu bukan bahasa agama, tapi bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa Kuna. Bukan agamanya, tapi bahasanya. Kalau ada orang mau masuk ke masjid, misalkan habis azan atau kan sebaiknya kan sholat dulu dan duduk. Itu kadang-kadang ada langsung duduk belum sholat, itu sebaiknya bagaimana? Maka gini lihat saya, idza dakhala ahadukumul masjidah falyarka' rak'ataini qabla an yasjisa. Jika ada salah seorang dari kalian masuk ke masjid, kapan saja ini idza dakhala itu artinya kapan saja. Salah seorang kalian masuk masjid, maka hendaklah melakukan dua rakaat sholat, satu sholatan yang dua rakaat. Lakukanlah sholat dua rakaat qabla an yajlisa, sebelum dia duduk. Wa tusamma tahiyatul masjidi, dan sholat ini dinamai sholat tahiyatul masjid, menghormati kepada masjid. Adab yang terbenar atau tata cara yang terbenar, kafiyah yang terbenar sholat tahiyatul masjid adalah sebelum orang itu duduk untuk melakukan kepala, sebelum duduk. Itu yang terbenar. Sekarang seandainya ada orang masuk masjid, terus duduk, terus teringat aku urung sholat tahiyatul masjid, terus berdiri, maka sebagian ulama menerangkan kalau duduknya belum lama, duduk sila terus kemudian berdirilah untuk sholat tahiyatul masjid. Nah,
Terus kali Nabi sahabat khutbah wonten tiyang lebat terus jalan-jalan ke gunung jero langsung jeko yang Nabi dinyata sholat 2 rakaat dulu. Itu sholat tahiyatul masjid ketika Nabi sedang berkhutbah. Pikir dari jegonya kalau orang ngerti utawa karena nyepelekna, tapi itu orang itu kira-kira karena belum tahu tentang pentingnya sholat tahiyatul masjid. Sehingga udah duduk, tapi berdirikan oleh Rasulullah, berdiri dulu sholat. Itu untuk dalil yang boleh sholat tahiyatul masjid bis jago gizi asal aja sesuai. Kalau kepentingan tertentu atau karena lupa terus Kalau mengingatkan tapi dia tak mau tidak salah ya. Misalkan kalau duduk kayaknya kita ya iya. Sekali lagi Pak Bu, ini sholat sunat ya. Jadi jangan dikata dosa orang sholat sunat. Jangan. Yang dosa itu ketika meninggalkan yang wajib, kalau sunat tidak. Cuman tidak dapat pahala. Tapi kalau pada anak pendidikan, pada anak-anak kita ya sholat tahiyatul masjid dulu. Dan di mana sholat tahiyatul masjid? Ya di masjid. Sampai ini belum untuk semua sholat tahiyatul masjid dulu kan. Dan ini Pak Subur kadang-kadang ada sampai 2 memang. Nah ini karena apa? Mungkin saja karena kepentingan apa sebenarnya salah mengaji. Tapi mungkin panjenengan mangke sumerep pirsa ketika ada kajian besar, ustaz besar, nang masjid gede, mereka ya tidak meninggalkan sholat tahiyatul masjid. Para tamu, para undangan atau para jamaah datang sholat ketika pengajian belum dimulai. Maka sholat dulu. Itu betul. Makanya luar biasa Pak, ya bisa luar biasa. Tapi sebetulnya boleh-boleh saja nih dengan rabu kasih terus sholat. Loh, enak kayak dari pamernya. Ini sebenarnya waswasus syaitan. Keuangan roh apa ibu ya sama siapapun yang masuk dalam masjid, ibu maupun bapak-bapak maupun para pemuda maupun remaja. Sholat tahiyatul masjid itu penting. Bahkan sebagian menyebutkan sunat muakkadah. Wallahu a'lam. Walaupun ya, jadi masjid-masjid besar maupun masjid kecil atau masjid kaum yang disebut mushola warga tetap itu masjid. Terkait dengan sholat tadi dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW. Mestinya dalam pelaksanaan sholat itu karena hadisnya sama atau mungkin bisa berbeda karena memang ada perbedaan dari sumber. Nah, yang saya tanyakan salah satunya pada waktu duduk pada tahiyat akhir yang 2 rakaat itu ada yang duduknya tawarruk dan iftiros. Nah, itu semuanya betul atau ada yang lebih masyhur yang harus diikuti? Terima kasih. Satu ibadah namanya sholat dan tidak bisa ditolak kenyataan terjadi fikih sholat makanya fikih sholat. Jadi kalaupun terjadi perbedaan-perbedaan di sana sini, asal bukan perbedaan yang prinsip, bukan perbedaan yang urgen, maka sebaiknya kita tolerir, kita tasamuh berlapang dada. Itu prinsip. Kemudian perbedaan-perbedaan dalam amalan-amalan ibadah
termasuk dalam sholat itu nanti ada perbedaan yang sebenarnya ada 3 perbedaan. Sebenarnya 3-tiganya boleh dan benar. Mungkin itu hanya karena ketidaktahuan sehingga menyebabkan kedengnya yang baik padahal tentunya kena misalnya kayak gitu ya. Ada juga perbedaan-perbedaan yang karena memang berbeda memahaminya. Nah sekarang khusus masalah tasawuf akhir pada sholat-sholat yang 2 rakaat, 3 rakaat dan 4 rakaat. Ini perbedaan yang sudah sejak zaman dahulu kala, tawarruk dan iftiros. Ini benar. Perbedaannya dibedakan oleh 2 keadaan. Paling tidak begitu. Tasawuf akhir duduknya adalah misalnya ini pertanyaan pertama adalah tawarruk karena tasawuf akhir artinya tasyahud untuk salam. Jadi tasyahud yang akan salam akan berakhir dengan salam, maka duduknya adalah tawarruk. Sing mengkeng ya Pak. Sing artinya Nabi duduknya pada pantat beliau. Jadi sikile di asli menyilang. Dia tawarruk ya. Ini tawarruk adalah ketika tasyahud akhir atau tasyahud yang punya salam. Itu yang dipakai oleh orang yang taruh untuk 2 rakaat. Baik itu sholat sunnah 2 rakaat maupun sholat subuh. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan jika sholat itu cuma 2 rakaat maka pakai iftiros, sholat subuh dan sholat sunnah. Duduknya iftiros. Baik tidak peduli dia itu namanya tasawuf awal atau tasawuf akhir, dia adanya cuma tasawuf akhir karena walaupun itu menghadapi salam itu cuma itu saja dan masing-masing ada dalilnya. Nah masalah mana yang lebih kuat ini menjadi pembicaraan para ahli hadis dan ini betul-betul perbedaan tata cara sholat yang harus ditolerir. Ditolerir dihormati, harus dihormati, tidak boleh menjadi rudon, tempat rudon dan lain-lainnya seperti kumut sama. Was dalam masalah kunut ini rawan banget. Padahal para ulama menyatakan ini perbedaan pendapat yang wajib ditoleransi, wajib dihormati. Tidak boleh menjadikan seorang akurat makmum mereka yang kunut subuh atau sebaliknya kayak subuh atau kunut akurat mari jamaah mereka. Ini namanya sudah menjadi perpecahan. Jadi kalau perbedaan pendapat itu harus tetap dijaga keutuhan kesatuan umat Islam. Karena perbedaan sih tidak bisa ditolerir dan harus dianggap salah. Ya ada sholat tarawih sih memakai paham anggar kesuwen hilang khusyuk ini nggak bisa ditolerir Pak, hingga sholatnya seperti pos kayak gitu. Itu yang sekarang yang selalu muncul di YouTube. Jadi sih hilang gue negeri yang mengadakan sholat tarawih kilat siki jeretis hilang wis di busak ya wis mati. Ini apa ini hanya semacam jurnal atau ini yang
nggak boleh ditolerir yang kayak gitu, perbedaan cara sholat ngebut. Dia nggak lebih banyak. Terus kita memang harus banyak membaca. Kenapa? Dia sholat mesti satu sholat tarawih orang tahu tawaruk iftiras terus. Oke, dong terangan, maka memakai kaidah yang satu tadi bahwa sholat yang 2 rakaat maka duduknya iftiras pada saat tasyahud. Pada saat tasyahud ini tidak ada istilah tasyahud akhir atau tasyahud awal. Benar. Tasyahud dari siji, jadi tasyahud akhir namanya tasyahud akhir karena nanti ditambahkan dengan sempurnanya selawat yang sempurna. Nah, ini fikih akeh banget. Pokoknya ini ya, pahami perbedaan pendapat. Kalau panjenengan lebih memilih kepada pendapat yang ini, tapi jelas itu ada hadisnya ya, itu ambillah silakan. Jangan mengambil yang tidak berhadis. Kesenangan lalu kadang satu kemarin ngomong misalnya dasarnya yang hadis sahih. Menurut Imam Nasai, nek ora salahku, ya tetap tasyahud akhir ya iftirah tawarruk, walaupun itu subuh atau rakaat maka tawarruk. Itu riwayat yang ada di katanya di dalam kitab Imam Nasai. Allah wacana ini makanya Quran tok jelas dengan bakal puas karena itu bahasanya panjang. Tapi jelas harus dihormati. Itu kunut dan tidak kunut harus saling menghormati. Jangan biar imam mazhab itu ketika datang ke tempat yang berkunut dia gak mau jadi mau jadi makmum saja. Jadi malah ikut jadi imam. Padahal dia biasanya nggak kunut. Baru jadi imam, ternyata malah maca kunut. Itu kan toleransi yang sangat besar dari ulama besar. Ulama besarnya enggak yang mengatakan bahwa subuh tidak pakai kunut. Ketika dia berkunjung ke suatu negeri yang padatnya pakai kunut di sholat subuh, malah masyarakat itu mendaulat beliau untuk jadi imam di sholat subuh. Harapannya tentu ya biar nggak pakai kunut nggak apa-apa, kita akan mengikuti imam yang nggak pakai kunut. Jebule imamnya tanpa malah pakai kunut, kan saling menghargai. Intinya saling menghargai. Ini bukan masalah munafik, mereka para ulama ya. Ini bukan para munafik, ini ulama. Kalau saya selalu menyebar-nyebarkan ayo yang toleransi. Selagi itu masih punya dasar hadis, dasar Quran, maka toleransi. Kalau kita mengambil sikap begini karena dasarnya adalah hada arjah, alayya, ini lebih kuat dalilnya daripada yang itu. Sama-sama berdalil. Menurut saya ini lebih kuat, maka saya memakai cara yang begini. Kalau kamu pakai yang begitu silakan dan tidak usah sikut-sikutan. Ya, atau itu usah sikut-sikutan. Sholat setengah atau betul setengah dengan apa selikur, apa selikur. Manut baik kalau imamnya ngapa? Manut baik kalau imamnya 11, rampung 11, imamnya selikur, rampung nanti tekan selikur. Nah, kreatif. Imamnya berlindung kita berlindung banyak berlindung terang baik berlindung kanan terus pikirnya dewek. Ini termasuk yang dinyatakan kesalahan dalam sholat berjamaah tarawih. Dinyatakan bahwa ini kesalahan yang mengatakan ulama ya salah, iya salah, bukannya ditolak bukan, tapi ini kesalahan tata cara. Wallahu a'lam. Nomor 3. Sadisan, la tajlisu ala qubur wa la tusallu ilaiha. Ini hadis riwayat Muslim. Kalian jangan duduk di atas kuburan
Dan jangan sholat menghadap kuburan. Ada 2 tema. Duduk-duduk di kuburan dilarang, dan sholat menghadap kuburan juga dilarang. Ini efeknya adalah kuburan tidak boleh untuk sholat. Kejabat sholat jenazah. Sebab apa? Kata sebagian ulama, dilarangnya itu sujudnya. Maka sholat jenazah karena tidak pakai sujud dibolehkan, dan itu dilakukan oleh Rasulullah sahabat itu waktu itu. Dan jadi boleh sholat jenazah di kuburan bagi orang-orang yang nggak sempat sholat di rumah. Yang sholat jenazah nang jalan kenapa orang? Karena wong bawa jenazah panjang, itu jenazah pak, si bulan mana di sini nyolok sholat. Boleh nggak? Boleh pak. Boleh. Selanjutnya pemain bok, boleh. Masih musuh sholat. Sholat apa? Ikut berber. Tapi dulu terjadi Aisyah itu. Kuburan jenazah apa? Si bulan mari satu sholat. Akhirnya sholat di situ. Aisyah nyentok wong bawa keranda. Apa keranda orang yang nangar kemudian keranda pokoknya jenazah dibawa, di stop di tengah jalan boleh. Sekali-kali jadikan jajal ya. Jadi itu jangan menjadikan makbaroh sebagai tempat sholat. Baik tempat sholat musiman atau tempat sholat rutinan. Musiman siapa? Mangsa kebiok, mangsa kebiok kan nyubit kan menarik kuburan jam siji. Aduh ini aso panas banget, mau kuburan kalau sholat. Dimanapun di kuburan pasti menghadap ke arah kuburan, jadi nggak boleh. Dalam riwayat yang bukan salah Ibnu Mas'ud, masjid dan kuburan tidak boleh dijadikan satu. Tuh. Nasihatnya Ibnu Mas'ud, masjid karo kuburan aja jadi siji. Imam masjid sing metu sekarang kuburan, utawa kuburan yang sing metu sekarang masjid. Kalau ada 2 bangunan kuburan dan satu, masjid dan kuburan nggak boleh menjadi satu, karena ada larangan la tusallu ilaiha. Terus lagi la tajlisu ala kubur, malah jenggongan ala kubur kuburan. Kuburannya resik penak, malah gelar mogana. Ijingannya sih ijingannya nambah. Nah, terus mandang nang kono, jenggang nang kono, itu nang kono, kopi nang kono. Hadis lain menyatakan seandainya orang mukmin tahu bahwa bahayanya duduk di atas kuburan, dia lebih suka duduk di atas barang nanggur bamba, sing bamba ditembus ke pokok kepanasan, itu lebih dia pilih daripada duduk di atas kuburan. Di atas kuburan itu ya tempat yang masih ada tanda-tandanya. Kalau tidak ada tandanya dan itu bukan makbaroh, apa boleh buat kalau mari ini ya, dia itu mungkin mau. Kalau sedikit yang jangan ini je, aku kadang takon gini, kalau biasa ngebut bijang, kalau saya bahas kiamat kita video. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.